Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Misteri pembobolan gudang emas Majapahit dan siasat Hayam Wuruk menjaga istana. Dinding istana berlapis emas, begitu juga ukiran-ukiran kesatria. Bahkan kepala patung kesatria dikelilingi lingkaran emas. Itu menunjukkan kerajaan Majapahit memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Maka wajar gudang emasnya pun harus dijaga ketat. Gambaran tembok istana yang dilapisi emas dan ukiran-ukiran emas itu diungkapkan Pastur Odoriko dalam catatannya usai mengunjungi kerajaan Majapahit pada tahun 1322. Sejarawan Mojokerto Ayuhan Nafik menuturkan dari buku Pastur Odoriko yang berjudul Perjalanan Pastur Odoriko, disebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan yang sangat kaya. Bahkan sang pastur sampai terpesona saat singgah di kota Raja Wilwatikta pada tahun 1322. Berangkat dari itulah mitos kabut tebal yang selalu menyelimuti wilayah kerajaan Majapahit itu ada. Saat itu lanjut Yohan tahun 1387, Prabu Hayam Wuruk bermimpi gudang perbendaharaan yang menyimpan koin-koin emas diselimuti kabut putih pekat. Raja keempat Majapahit ini lantas meminta agar penjagaan di gudang penyimpanan itu dijaga ketat. Malam berikutnya memang terjadi kabut di gudang penyimpanan dan terjadi pencurian. Sejumlah koin emas hilang katanya. Kejadian itu berulang hingga 2 kali. Saat kali kedua inilah penjaga sempat memergoki dan mengejar pencurinya. Saat dikejar, ternyata pencuri itu masuk ke dalam keraton imbuhnya. Kondisi keraton pun begitu ramai kala itu. Patih Gajah Mada kala itu ikut serta mengepung ke Daton, di mana lokasi itu merupakan tempat peristirahatan Prabu Hayam Wuruk. Gajah Mada kemudian masuk ke dalam Kedaton, sementara prajurit terus berjaga di luar menunggu aba-aba sang patih. Saat dicek, ternyata di dalam Kedaton hanya ada Prabu Hayam Wuruk, tidak ada pencuri. Selang 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1389, Prabu Hayam Wuruk mangkat. Sejak itu kabut putih selalu menyelimuti ibu kota kerajaan sampai saat ini. Mitosnya kabut itu adalah cara Hayam Wuruk melindungi Majapahit. Kekayaan yang dimiliki Majapahit bahkan sempat dipamerkan kepada para tamu istana, salah satunya kepada kerajaan dari tirai bambu Cina saat dijamu di kolam Segaran yang juga menjadi tempat berwisata bagi petinggi kerajaan Majapahit. Dikisahkan kolam Segaran menjadi tempat pamer kekayaan. Cerita itu sudah melekat, ada cerita gemerlap di baliknya. Di bawah kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk yang juga disebut Raja Sanagara tahun 1350 hingga 1389, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada tahun 1313 sampai 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah.
Menurut Kakawin Nagara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit. Meriam Cetbeng Majapahit dari The Metropolitan Museum of Art yang diperkirakan berasal dari tahun 1470 sampai 1478. Perhatikan adanya lambang Surya Majapahit. Namun, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma, dan Vietnam. Demikian kisah pembobolan gudang emas Majapahit dan siasat Hayam Wuruk menjaga istana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.